Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Semoga damai sejahtera Tuhan menyertai kita selalu. Renungan kita pada pagi hari ini Senin 24 Januari 2022 dengan judul Kita Harus Mengerjakan Keselamatan Kita. Ayatnya dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kehidupan Kristen adalah suatu peperangan dan suatu gerakan, tetapi kemenangan yang akan diperoleh tidak diraih dengan kuasa manusia. Medan pertentangan adalah lingkungan hati. Pertempuran yang kita lancarkan, pertempuran terbesar yang pernah diadakan manusia adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah, penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Tabiat lama dilahirkan dari darah dan kehendak daging, tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kecenderungan-kecenderungan yang dibawa lahir, kebiasaan-kebiasaan dulu harus ditinggalkan. Orang yang bertekad untuk memasuki kerajaan rohani akan menemukan bahwa segala kuasa dan nafsu dari sifat manusia lama yang belum bertobat, yang diperkuat oleh kekuatan kerajaan kegelapan, sedang berjuang melawan dia. Sifat mementingkan diri dan kesombongan akan bangkit menentang segala sesuatu yang menunjuk keberdosaan mereka. Dengan kekuatan diri sendiri, kita tidak dapat mengalahkan keinginan-keinginan dan kebiasaan-kebiasaan jahat yang berjuang untuk menguasai. Kita tidak dapat mengalahkan musuh yang menahan kita dalam perbudakannya. Allah sendiri dapat memberikan kemenangan kepada kita. Dia ingin supaya kita menguasai diri kita, kehendak dan jalan-jalan kita. Tetapi Ia tidak dapat bekerja di dalam diri kita tanpa izin dan kerjasama kita. Roh ilahi bekerja melalui kemampuan dan kuasa yang diberikan kepada manusia. Tenaga kita diperlukan untuk bekerja sama dengan Allah. Kemenangan tidak diperoleh tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa merendahkan diri dalam setiap langkah. Kehendak kita tidak dipaksakan untuk bekerja sama dengan wakil-wakil ilahi, tetapi harus diserahkan secara sukarela. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, poin-poin penting menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Jangan sampai lupa untuk mengerjakan keselamatan kita. Proses penyelamatan itu harus selalu berlangsung dan dilakukan, yaitu melalui pemurnian di setiap hari. Perjuangan dan pergumulan dalam melawan kehendak daging tidak akan bisa ditaklukkan kalau bukan melalui pertolongan kuasa Tuhan. Tetapi pada saat kita bersandar dan berserah kepadanya, maka kita akan mendapatkan pertolongan sehingga kita dapat menguasai diri dan mengalahkannya. Keinginan-keinginan duniawi hanya dapat dilawan dengan keinginan-keinginan roh, dengan cara membiarkan akal pikiran kita, hati kita dan tindakan kita dituntun oleh roh Tuhan. Semoga hari ini kita akan lebih disempurnakan lagi di dalam pekerjaan keselamatan diri kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan untuk semua berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih-Mu menjadi bahagian kami. Di mana kami sudah mendengarkan pekabaran-Mu pada hari ini, pada pagi ini kami dikuatkan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memunculkan karakter yang terbaik dalam hidup kami, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua itu hanya bila mana kami berserah diri kepadamu. Bapa, hari ini kembali kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan di sepanjang hari ini. Mengawali minggu ini, Tuhan memberkati ya Bapa. Biarlah kiranya usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat-Mu dalam semua rencana-rencana yang akan dilakukan ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang akan melakukan pekerjaan mereka, baik berkebun, nelayan, demikian juga yang berdagang, bahkan usaha-usaha yang lain, bahkan juga mereka yang harus ada di kantoran dan lain sebagainya. Tuhan turut campur, jadikanlah semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga umat-umat-Mu semakin setia
dan dapat menjadi saluran kasih untuk menjadi tetap setia juga di dalam terlibat dalam pekerjaan pelayanan di gereja Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu teringat begitu banyak daripada anak-anak-Mu yang merasakan bahwa diri mereka terbuang, tersisihkan, baik di dalam kehidupan, demikian juga di keluarga. Bahwa oleh karena mungkin mereka berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, bahkan dipisahkan daripada orang yang dicintai. Sehingga semua itu membuat mereka untuk lebih sulit untuk mengenal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau gunakan jemaat-Mu, Engkau gunakan saudara bersaudara untuk dapat mengasihi dan mencintai mereka ya Tuhan, supaya mereka pun dapat dan layak untuk akan diselamatkan, karena mereka juga akan mengenal Engkau. Kami berdoa bagi pertumbuhan perkembangan secara fisik, mental, dan rohani bagi anak-anak yang Engkau karuniakan. Berikanlah keseimbangan ya Bapa. Mampukan orang tua untuk menuntun dan mendidik mereka berada dalam jalan kebenaran-Mu. Berikan kepintaran bagi mereka dan juga keberhasilan untuk meraih harapan dan cita-cita mereka, dan biarlah semua itu juga membuat mereka tetap ada di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.